Halo semuanya, kembali lagi di channel Riza Muhammad. RMR kali ini kita bakal ngebahas dari channelnya Dunia Fana News lagi. Dan ini sih udah berapa kali ya kita reaction dari Dunia. 2 kali Ordin. Dua kali ya, Kayak banyak aja. 2 kali. Jadi buat kalian jangan lupa subscribe dan nonton videonya. Judul kali ini yaitu kenapa sistem kesehatan Malaysia bisa jadi terbaik di dunia, kalah lebih jauh dari negara yang lainnya. Salah, kalah kan banyak negara maju gitu. Banyak kalahkan negara maju. Salah kalimat, salah arti deh. Iya benar, mohon maaf. Oke, ini ya maksudnya kita juga udah tidak heran gitu karena emang di beberapa video kita udah tahu kan kayaknya Malaysia itu emang bagus lah fasilitasnya paling bagus sih. Untuk sistem kesehatannya kan, apalagi kan di bagian mana kemarin tuh Sarawak Kalimantan sama itu. Dan kalian boleh cek videonya di sini. Yang buat belum nonton, ayo nonton lah ya. Nah di situ kan kayak orang Indonesia aja berobat ke sana gitu. Dan mereka pun kayak nggak harus pakai uang ringgit Malaysia buat membayar gitu. Jadi mau uang Indonesia pun juga nggak apa-apa gitu loh. Jadi betul-betul mudah lah gitu untuk berobatnya. Itu wajib ditiru untuk Indonesia karena kayaknya tak payah dibahas. Udah nanti kita kena glitch cat lagi. Ya, jadi kita mau reaction aja langsung nih. Jadi jangan lupa kalian bantu follow kita Instagramnya di sini. Jangan lupa juga bantu like, comment, dan subscribe. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Salam jumpa kembali dengan channel Dunia Fana News. Bila Anda belum subscribe channel Dunia Fana News, silakan klik subscribe secara percuma atau gratis. Kayaknya khas banget suaranya ya, pelan banget. Jadi kita nungguin banget dia ngomong. Berhasil meraih sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia. Wow. Terakhir pada tahun 2019 Dunia. Malaysia dinobatkan sebagai peringkat pertama kategori sistem kesehatan terbaik di dunia dalam indeks global tahunan versi International Living seperti diberitakan oleh situs Smarter Health. Mengapa Malaysia bisa ditetapkan sebagai negara dengan sistem pelayanan kesehatan terbaik di dunia dengan mengalahkan banyak negara maju di Eropa, Amerika, Australia, dan Jepang? Menurut riset International Living, Malaysia unggul dalam unsur pelayanan kesehatan dan infrastruktur canggih dibandingkan dengan negara-negara maju tersebut. Bicara infrastruktur, memang benar ada setidaknya 13 rumah sakit di Malaysia yang terakreditasi Joint Commission International (JCI), sebuah standarisasi global untuk kualitas layanan kesehatan klinik atau rumah sakit. Bisa jadi ini salah satu faktor munculnya persepsi jika berobat ke Malaysia lebih baik. Persepsi itu tercermin dari jumlah warga negara asing yang berobat ke Malaysia mencapai lebih dari 800.000 setiap tahun. Sistem pelayanan kesehatan di Malaysia terdiri dari layanan publik yang didanai dari pajak dan dikelola oleh pemerintah serta sektor swasta. Secara umum, pelayanan kesehatan sektor publik dikelola secara terpusat oleh Kementerian Kesehatan yang juga mengatur industri farmasi dan keamanan pangan. Sektor publik Depkes menyediakan berbagai layanan yang komprehensif seperti promosi kesehatan, pencegahan penyakit, perawatan kuratif dan rehabilitasi yang diberikan melalui klinik dan rumah sakit. Sementara itu, sektor swasta didanai oleh pajak kepemilikan usaha asuransi dan pasien yang berobat. Sektor kesehatan swasta menyediakan layanan kesehatan yang berfokus pada daerah perkotaan melalui klinik dan rumah sakit swasta dengan perawatan khusus untuk perawatan kuratif. Jika membandingkan pengeluaran per kapita pemerintah di sektor kesehatan antara Singapura, Malaysia, dan Indonesia, ketiganya punya perbedaan signifikan. Apa tuh? Data tahun 2014 dari Global Health Expenditure Database (GHED) menunjukkan Singapura mengalokasikan 4.047 dolar Amerika Serikat per orang. Malaysia mengalokasikan 1.009 dolar Amerika Serikat per orang. Indonesia mengalokasikan 299 dolar Amerika Serikat per orang.
Sistem pelayanan kesehatan Malaysia diatur dalam 3 kelompok, yang berarti 3 jenis kepemilikan membedakan rumah sakit di Malaysia seperti rumah sakit umum pemerintah, rumah sakit swasta, dan rumah sakit swasta nirlaba non-profit. Non-profit ya. Rumah sakit swasta sebagian besar terletak di daerah perkotaan dan dilengkapi dengan fasilitas diagnostik serta teknologi kesehatan terbaru. Semenjak 5 tahun terakhir, jumlah pasien atau wisatawan medis asing yang mengunjungi serta melakukan perawatan di rumah sakit swasta melonjak tajam sekitar 950.000 orang per tahun. Widih. Banyak rumah sakit swasta Malaysia terakreditasi secara internasional seperti Joint Commission International (JCI), Malaysia Society for Quality in Health (MSQH), Australian Council on Healthcare Standard (ACHS), lumayan banyak juga ya. Reproductive Technology Accreditation Committee (RTAC). Biaya perawatan di rumah sakit Malaysia tergolong kompetitif di dunia, berkisar 40-80% lebih murah dibandingkan 40-80. Australia atau Eropa. Salah satu faktornya adalah regulasi yang diberlakukan Kementerian Kesehatan Malaysia tentang harga pelayanan kesehatan dan produk farmasi. Tenaga medis dan dokter di Malaysia, sama seperti halnya dokter di Singapura dan Indonesia, tak sedikit dokter spesialis di Malaysia yang merupakan lulusan universitas di luar negeri. Perbedaannya, misal dengan Singapura, ada kemiripan bahasa antara dokter di Malaysia dengan orang Indonesia, yaitu Itu Melayu. Bahkan beberapa dokter fasih berbahasa Mandarin dan Inggris. Hal tersebut menjadi nilai jual lebih bagi wisatawan medis dari luar negeri. Inovasi dan teknologi kesehatan Malaysia. Salah satu inovasi kesehatan Malaysia adalah penggunaan AI untuk melakukan diagnosis pasien melalui gadget. Hal ini memungkinkan dokter mengukur detak jantung pasien secara akurat, melakukan ultrasonik seluler, dan bahkan mendiagnosis kondisi kulit dengan mengambil gambar di ponsel. Ada pula telemedicine. Pasien dapat memantau detak jantung dan kadar glukosa darah melalui perangkat yang dikenakan, seperti patch atau arloji. Sementara dokter mereka dapat memantau kelainan yang terjadi dari jarak jauh. Pasien juga dapat menghubungi dokter mereka melalui panggilan video dan menerima resep dokter sekaligus. Malaysia Healthcare Travel Council (MHTC) merupakan organisasi di bawah Kementerian Keuangan Malaysia yang bertugas untuk menaikkan jumlah wisatawan medis di Malaysia. MHTC menjadi layanan terintegrasi ke layanan kesehatan Malaysia. Pelayanannya meliputi perpanjangan visa untuk keperluan medis dan akomodasi. Tidak hanya itu, Bandara Internasional Kuala Lumpur menyediakan concierge dan roaming khusus yang melayani wisatawan medis. Petugas akan menyapa wisatawan begitu keluar dari Aerobridge dan mengawal para wisatawan dengan mempercepat proses kontrol paspor serta bea cukai. Mantap nih. Mereka juga dengan sigap mengantarkan wisatawan ke rumah sakit yang dituju dan menyediakan bila perlu. Diantarkan. Info dari channel Dunia Fana News. Oke, jadi ini ada beberapa alasan kenapa sih orang Indonesia berobat ke Malaysia. Jadi yang pertama itu karena biayanya terjangkau. Yang kedua itu ada one day care. Jadi di Malaysia itu hampir semua perawatan kesehatan itu selesai dalam 1 hari, which is itu good. Terus alasan ketiga itu karena teknologinya udah canggih. Alasan keempat itu tersedia layanan pemulihan. Terus yang kelima ini paling penting banget karena komunikasinya itu mudah antara dokter dengan pasien. Dan alasan yang terakhir ya karena aksesnya mudah banget dijangkau nih untuk orang Indonesia ke Malaysia. Apalagi kayak wilayah-wilayah perbatasan itu mudah banget sih. Dan juga sedikit aku mau cerita sih dari pengalaman hidup aku. Paman aku nih kayak gimana ya, kayak dia jadi dikatakan dokter kalau dia ini memang udah komplikasi lah ya, komplikasi. Jadi mungkin karena fasilitas rumah sakit itu kayak nggak lengkap atau banyak kekurangan kali ya. Padahal itu Atau nggak sanggup. Dan padahal dia di Jakarta kan lebih canggih kan dari desa atau dari apa ke tempat-tempat yang lainnya. Dan di situ dia ngajukan ya udah bawa aja ke Malaysia. Di situ aku dengarnya Penang, kata dia gitu, Penang. Tapi salah sebut kan karena negerinya kalau negeri yang lebih tepatnya disebutin Pening ya kan. Kalau dokter ini bilang ya udah rujuk aja ke negara Pening Malaysia, kata dia. Oh ya negeri.
Tapi dia nggak nyebutin negerinya, cuma dibilang Penang, Malaysia, kata dia gitu. Berarti Karena dokternya juga salah sebut ya? dokternya salah sebut. Jadi kan aku taunya cuma Penang, Malaysia gitu. Makanya aku sering sebutin kalau Penang terus kata gitu. Karena Padahal kayaknya harusnya Pining gitu. Pining. Iya, Pining gitu. Terus ya itulah karena fasilitas di sana memadai dan mungkin insya Allah ada perubahan dari paman kamu nih di sana, mungkin ada perubahan kalau beberapa persen gitu kata dia. Ya mungkin karena dari keluarga istrinya sih, dari istrinya nggak setuju Kak dibawa ke Malaysia, jadi ya mau gimana lagi lah, jadi ya dirawat di Jakarta. mungkin ada pertimbangan lain ya. Pastinya bukan karena nggak bagus gitu. Bukan karena nggak bagus, bukan, mungkin karena mikir kondisi suaminya juga kayak udah lemah gitu, mau dibawa-bawa tuh kasihan gitu loh, bukan karena nggak bagus atau gimana. Apalagi kalau orang biasa tuh kayak mau keluar negeri tuh agak mikir gitu, belum pernah keluar negeri gitu Iya. kan. Dan perdana kali mungkin dia ke Malaysia gitu loh, dan dokter pun juga ada bilang di sana fasilitasnya lengkap, gitu, bagus gitu. Mungkin kemungkinan ada beberapa persen bahwa si paman aku tadi ini akan sembuh gitu, walaupun nggak sembuh pulih memang langsung total, setidaknya ada perubahan gitu loh. Oke, mungkin cukup sekian ya reaction kita. Seru banget nih dengar cerita dari Dini. Jadi kalian juga kalau mau nonton video-video yang lain boleh tonton di sebelah sini ya. Ini real loh, ini real banget. Karena aku lupa cerita, karena kita pernah juga kan nge-reaction yang Oh iya. Dunia Panas yang pertama kan. Iya, tapi itu nggak bahas masalah rumah sakit. Tapi ada juga membahas masalah rumah sakit sedikit. Oh iya. iya. Aku lupa, baru ingat sekarang gitu. Ya udah berbagi cerita aja sekarang. Terima kasih nonton video ini sampai akhir. Jangan lupa bantu like, comment, dan subscribe.